wala yastakhfuna minallah. Jadi mereka ini bersembunyi-sembunyi di hadapan mereka sesama manusia. Tapi kalau Gusti Allah wis belas ora isin ora sembunyi-sembunyi, padahal Gusti Allah ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qaul. Niku orang-orang ini nggih. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna. Seko ayat niki, seko kawitan niku ayat niki. Ayat saderenge tentang Al-Qur'an diturunake dhateng Kanjeng Nabi. Al-Qur'an adalah untuk menghakimi, untuk mengadili di antara manusia dengan cara-cara yang Allah telah beritahukan. Orang-orang yang pinter. Terus dalam mengadili ya jangan cidro, wala takunil khainina khasima. Karena sedulure, karena koncone, karena dekat kemudian membela. Oke. Wala takun lil khainina khasima. Misalnya yang sedang rame, ini ya tak tambahi lagi. Udah banyak tapi ya nggak apa-apa lah. Misalnya yang sedang rame yang dikatakan oleh orang-orang pendakwah. Jadi dalam berdakwahnya itu dianggap oleh banyak orang itu merupakan yang diucapkan merupakan ucapan yang tidak baik. Ini masih ada yang bela sana sini, masih berargumen sana sini begini dan begitu. Nah seandainya disepakati bahwa yang ia lontarkan adalah merupakan keburukan, ini sudah nggak ada celah untuk membela. Kalau dalam ayat ini Abi ibaratkan wala takun lil khainina khasima. Ini ayat 105 surat An-Nisa. Ojo mbela, nek wis kena ora bener aja dibela. Dengan alasan apa saja jangan dibela. Jadi ya membela kebenaran yang dia ketahui ya kebenaran mereka, misalnya ya khususnya pendakwah yang diviralkan itu dia dalam langkahnya tidak semuanya salah, tidak semuanya harus dikatakan buruk, juga harus dimengerti orang-orang yang baru tahu sak kalimat dua kalimat, hanya kata-kata yang itu misalnya hanya satu kata yang jadi viral, sementara tidak melihat kebaikan-kebaikan yang lain, antara lain misalnya telah mengislamkan orang, telah hasil dalam dalam dakwah kebaikan. Ini tidak boleh kemudian dilupakan, hanya satu kata atau gimana ya, intinya pernah Habib sampaikan ngaji apa itu ya, khususnya dalam kekeluargaan, misalnya seorang istri karakternya buruk di sisi tertentu, tapi yang lainnya tidak boleh dikatakan buruk semuanya, kemudian dibenci semuanya, nggak boleh. Tentu dalam masalah orang yang viral ini, yang pendakwah viral itu ya di sisi ucapannya kotor misalnya, di sisi ucapannya ya begitu. Cuman ya ada kebaikan-kebaikan yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh ditutupi. Jadi yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Cuman harus tahu, harus proporsional, harus adil dalam menilai. Pokoknya sing apik ya domongke apik, sing elek domongke elek. Kalau menurut Abi sendiri mengenai pendakwah tersebut adalah dia baik di sisi tertentu. Misalnya dia suka ke kafe-kafe, suka ke hiburan malam dalam rangka berdakwah. Bila mana dia mampu tidak terpengaruh, ya baik-baik saja buat dirinya, tapi itu tidak baik untuk orang lain. Kalau menurut Abi selama ini yang Abi ketahui,
itu ya hanya sebatas kebaikannya untuk dirinya sendiri di kalangan tertentu. Yang menurut Abi tidak pas, ya. Jadi seorang yang viral ini, pendakwa yang viral, sedang viral akhir-akhir ini, seminggu 2 minggu yang berlalu adalah dia dianggap oleh orang-orang sebagai orang yang pinter banget, sebagai orang yang luar biasa, sampai kiai-kiai yang diagungkan, gus-gus yang begitu, kesannya itu takdim, kesannya itu kagum dengan orang ini gitu loh. Padahal yang artinya keahlian dia adalah pendakwah di klub-klub malam. Tentu yang lainnya itu kan punya kelebihan mestinya. Jadi wong dia misalnya ahlinya hanya dakwah di klub malam atau di orang-orang itulah. Itu pinter, itu ahli di situ. Cuman kalau di pondok pesantren, kemudian dakwah-dakwah di orang-orang, ya tentu nggak pas. Mulane begini yang Abi pahami selama ini, ya Abi memahami. Jadi pendakwah itu baik terjun di kalangan orang-orang itulah, orang-orang yang klub-klub malam itu baik, dia ahlinya. Cuman kalau dia tampil di hadapan para kiai, kemudian pidato neng pesantren misalnya gitu, pidato neng acara muludan, ini menurut Abi nggak pas. Karena kapasitasnya bukan untuk itu, kapasitasnya bukan di kalangan pesantren, meskipun dia punya pesantren. Kalau menurut Abi bikin pondok itu kalau punya uang jadi kok. Nah, yang penting pondok, mereka pondok itu ada 2 macam kalau menurut Abi. Ada pondok pesantren yang diasuh oleh orang yang benar-benar mumpuni segalanya, ada yang penting punya pengaruh, ada yang penting punya uang. Ya kalau punya pengaruh, punya uang, udah bangun saja selesai. Bikin fasilitas yang banyak, apalagi punya uang gratis, santri sudah jadi pondok. Lalu kemudian kalau sudah jadi pengasuh, artinya sudah punya pondok, punya apa anjur disebut kiai anjur jadi wong alim, enggak. Jadi syaratnya wong alim kudu pinter, kudu belajar, kudu ngalim tenan. Lah nek wong duwe pondok kuwi ora jaminan pinter ki ora. Abi semalam atau kapan tuh mendengar podcastnya dia sama siapa itu kan, dimana ya baik dalam sisi gemar dakwah, dalam sisi dia itu seneng mengajak kebaikan, ini sangat luar biasa. Tapi sing ujuk-ujuk dia menjadi pengasuh pondok pesantren, dia menjadi selevel dengan para ulama, sementara keilmuannya belum tentu, belum jelas. Lah ini yang menjadi bermasalah. Walhasil Abi menyimpul apa gini, jadi dakwah itu ada ahlinya sendiri-sendiri. Jadi ada dakwah di kalangan malam, klub malam, orang-orang muda-muda itu ada yang di sekitar pondok pesantren. Jadi santri kiai juga perlu didakwai itu. Cuman ya yang mendakwai santri, yang mendakwai kiai orang yang luweh pinter, luweh alim. Lah ini biasa dakwah di klub malam, biasa dakwah di kafe-kafe, kok dakwah di pesantren, pidato di kalangan santri. Akhirnya ucapan-ucapan yang biasa diucapkan di kafe-kafe, ucapan yang dilontarkan di klub-klub malam, dilontarkan di hadapan para kiai. Nah ini yang menurut Abi tidak pas. Ini yang harus cerdas masyarakat, yang harus cerdas orang-orang, bukan pendakwah. Itu ahlinya di kafe, ahlinya di klub malam, bukan di pesantren-pesantren. Jadi tidak karena dia punya pondok pesantren, karena dia punya santri, karena dia pondoknya besar,